Hai, Assalamualaikum. Welcome to Redlis Edu. Kali ini kita akan mempelajari tentang peta minda atau yang biasa kita sebut peta konsep atau dalam bahasa Inggris yaitu mind mapping dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 SMK. Peta minda atau mind mapping disebut juga peta konsep, merupakan suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain yang termasuk kategori yang sama. Nah, asal peta minda dipopulerkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974 dari Inggris yang merupakan seorang penulis dan bintang film. Selanjutnya, manfaat menurut Tony Buzan. 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 2. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. 3. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Fungsi mind mapping. 1. Fungsi peta minda atau mind mapping untuk menghemat waktu belajar. 2. Sebagai salah satu struktur dari metode pembelajaran. 3. Berfungsi untuk memperkuat ingatan para siswa. 4. Berfungsi agar siswa dapat menafsirkan semua pelajaran yang telah mereka pelajari. Fungsi selanjutnya yaitu nomor 5, mempermudah melihat gambaran keseluruhan. Nomor 6, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan dan membuat hubungan. 7. Memudahkan penambahan informasi baru. 8. Pengkajian ulang bisa lebih cepat. 9. Setiap peta bersifat unik. Prosedur membuat peta minda. 1. Siapkan kertas polos. 2. Tentukan judul utama. 3. Tentukan cabang-cabang subjudul. 4. Kembangkan cabang-cabang subjudul. 5. Tulis judul dan subjudul dengan huruf kapital dan satu frasa atau kata. 6. Beri warna yang berbeda untuk setiap subjudul dan cabangnya. 7. Sisakan ruang untuk menambah materi atau subjudul yang baru. 8. Usahakan jangan sampai ada coretan. Jenis-jenis peta minda. 1. Bubble map, yaitu salah satu mind mapping yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran dari tiap konsep. 2. Double bubble map adalah sebuah mind mapping atau peta minda yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. 3. Circle map adalah sebuah mind mapping yang umumnya menggunakan skema yang berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks pengetahuan. 4. Bridge map peta bercabang adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik yang berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. 5. Tree map atau peta pohon adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan dengan kategori tertentu.
Nomor 6, flow map adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk membuat sebuah urutan dari suatu proses. 7, multi-flow map adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk menunjukkan dan mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut. Kedelapan, bridge map adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor penghubung antar satu konsep dengan konsep yang lainnya. Contoh peta minda. 1. Peta minda pohon merupakan sebuah peta konsep yang dibuat dengan menyerupai bentuk pohon. Bagi para pecinta alam, tentunya ini sangat cocok untuk digunakan. Namun perlu kalian ingat bahwa membuat mind mapping pohon ini tidak mudah. Contoh yang kedua yaitu peta minda sekolah. Peta minda sekolah tentunya mempunyai beberapa tipe yang sesuai dengan jenis temanya. Di dalam hal ini, kalian bisa membuat mind mapping sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Contoh yang ketiga yaitu peta minda kelompok sosial. Di dalam lingkungan masyarakat, tidak akan pernah lepas dari yang namanya kelompok sosial. Bagi kalian yang sedang memahami atau mempelajari kelompok sosial ini, maka akan semakin mudah jika menerapkan metode mind mapping di dalamnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, share, dan like agar channel ini terus maju dan berkembang dan semangat membuat konten berikutnya. Terima kasih, bye-bye.